Shalom, perkenalkan nama saya Rudita Ratifoy dengan NIM 233200061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami di SDG Mito Esapa. Soal yang pertama yaitu penetapan hasil belajar siswa. Penetapan hasil belajar siswa, evaluasi dari belajar adalah proses bagaimana untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa dan tujuan yang akan disampaikan mereka dari indikator yang ada, yaitu kemampuan dari siswa dan sesuai mengetahui dari dan dipelajari oleh siswa. Pada tahap indikator itu anak sudah diajari yaitu permainan bola voli, permainan sepak bola dan permainan kecil. Itu pasti dalam permainan bola voli adalah menggunakan passing atas, passing bawah. Oleh karena itu, anak sudah mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh siswa, apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu menyusun instrumen atau alat evaluasi belajar. Instrumen penilaian adalah sebuah pedoman atau arsip tertulis yang esensial dalam proses pembelajaran, yang dirancangkan untuk memastikan pengukuran kinerja siswa dilakukan secara objektif dan sistematis seperti pada mata pelajaran olahraga, khususnya teknik dasar bola voli. Dalam mengambil contoh spesifik pada keterampilan passing atas dan passing bawah yang dilakukan oleh guru, di mana siswa harus mengikuti arahan dari guru, dan cara melakukan passing atas dan passing bawah itu harus dilakukan dengan benar dan dilakukan harus dengan benar, dan menggunakan secara mutlak hanya diberikan kepada siswa berhasil melaksanakan semua aspek teknik passing atas dan passing bawah dengan bola terisi dari jari-jarian koordinasi, dorongan, lutut, serta lengan sebaliknya. Jika siswa melakukan passing yang benar, yaitu diberikan nilai 4. Jadi nilai 4 itu yang diberikan oleh guru, yaitu 4 itu adalah 80. Sehingga harus didukung oleh bukti kinerja karena termuat dari kriteria instrumen, sehingga menjamin bahwa penilaian berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan, bukan pasifik. Yang berikut, pengukuran hasil siswa. Pengukuran hasil siswa adalah proses untuk mengukur pencapaian siswa melalui dalam berbagai teknik dan instrumen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai atau memahami tujuan pembelajaran. Tidak semua siswa itu mampu dalam melakukan sebuah pembelajaran. Tidak semua siswa itu mampu untuk melakukan. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui setiap siswa yang bagaimana yang mampu dan bagaimana yang harus tidak mampu. Sama dengan paparan materi dalam pemeliharaan materi, yaitu yang disebut dengan pengukuran hasil belajar siswa. Yang berikut, penilaian hasil belajar siswa. Pengukuran hasil belajar siswa merupakan proses sistematis yang dikuasai dalam guru pendidikan bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif berupa angka atau skor mengenai tingkat pencapaian siswa, di mana guru harus melibatkan penggunaan sebagai teknik dan instrumen yang dirancangkan secara spesifik seperti tes tertulis, teknik observasi atau kerja, atau portofolio, atau dalam pengukuran kertas. Belajar tindakan penguasaan materi yang berbeda-beda. Pengukuran itu terjadi pasca dimemerlukan perbaikan. Itu di mana siswa kalau tidak memenuhi syarat itu harus diberikan remedial agar siswa itu bisa merubah nilai, harus bisa merubah nilai. Dalam program pendidikan itu di mana seorang guru harus mengetahui sejauh mana efektif pemberian nilai, tetapi merupakan landasan kuat untuk mengambil keputusan edukatif yang tepat dalam memastikan bahwa strategi pembelajaran dapat disesuaikan agar sesuai dengan beragam kebutuhan dan potensi seluruh siswa. Pengukuran tes siswa ini harus di mana guru harus mampu atau dirancangkan secara sistematis.
Yang berikut itu mengevaluasi atau merancang perbaikan hasil siswa, yaitu di mana untuk mengevaluasi dan merancang perbaikan siswa, guru mulailah dengan merancang atau evaluasi berdasarkan tujuan dan pembelajaran, lalu lakukan pengumpulan data dan melalui metode tes atau observasi, dan bisa juga memberikan kepada siswa yaitu remedial atau mengulang kembali kesalahan yang telah dia perbuat. Di situ yang disebut dengan yaitu manusia punya hati, dan di situ juga kembali kepada kita sendiri atau manusia. Sama seperti juga kita dengan dosen, ketika kita berbuat baik dengan dosen, pasti dosen juga sebagai manusia mereka juga punya hati, dan itu menjadi suatu pedoman. Terus situ guru harus menguruskan poin siswa merancang sebuah hasil evaluasi. Itu siswa tidak mampu memberikan kembali kepada siswa, itu apakah mampu mengulangi cara kita dalam metode-metode tersebut. Yang berikut menyusun laporan hasil belajar siswa. Di sini laporan hasil belajar siswa adalah puncak dari seluruh proses penilaian yang disusun oleh guru melalui pengumpulan dan pengelolaan data nilai-nilai dari berbagai aspek yang mencakup nilai rata-rata, bertujuan untuk memberikan pemahaman kompetensi mengenai pencapaian siswa dapat diapresiasikan harus dilakukan secara baik dan bijak. Fakta menunjukkan bahwa praktik yang membutuhkan koordinasi fisik dan mental, terutama dalam kegiatan PBB, contohnya itu seperti BBB, di mana siswa akan disuruh untuk melakukan balik kiri, balik kanan, dan hadap kanan. Misalnya akan mengharapkan hadap kiri, di mana beberapa siswa mungkin kesulitan saat mengambil hasil pensusun laporan. Ini adalah melakukan analisis dalam mencari pertimbangan kemampuan siswa dan usaha siswa, serta menggunakan kebijakan personal dari hati, menentukan apakah seorang siswa mampu dilayak dan mendapatkan penilaian tertentu, yang pada akhirnya menjadikan laporan hasil belajar sebagai dokumen evaluasi yang logis dan harus adil. Dari hasil wawancara kami dan guru di SDG Metode Sapa, saya mengambil kesimpulan bahwa proses evaluasi hasil belajar siswa merupakan siklus integral yang dibuat dengan dari kepercayaan yang matang hingga tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Tahapan ini diawali dengan penetapan materi evaluasi, yaitu penentukan aspek-aspek spesifik berdasarkan materi ini. Langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen atau alat evaluasi yang valid dan realistis setiap dilakukan pengukuran hasil belajar siswa. Untuk penginputan data, data mereka berupa skor atau nilai kuantitatif. Data ini kemudian diapresiasikan melalui penilaian hasil belajar siswa, di mana skor mentah diberi makna kuantitatif. Apakah siswa sudah mencapai kriteria yang mereka tentukan atau belum? Mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM atau belum? Keseluruhan tahapan ini memastikan bahwa data yang diperoleh itu harus akurat, kompetensi dan kompetensi yang diklarifikasi oleh guru difokuskan melalui analisis. Guru melakukan analisis diagnostik untuk mengidentifikasi tata letak, kemudian dilanjutkan dengan program remedial. Bagi siswa yang belum tuntas atau program atau soal ujiannya belum tuntas, itu diberikan remedial lagi untuk menuntaskan nilai yang tidak tuntas. Terus pengajaran bagi siswa yang telah menerima materi. Puncak dari seluruh kegiatan ini adalah penyusun laporan hasil belajar siswa. Laporan ini berfungsi sebagai penyeluruh, dengan demikian seluruh alur proses ini dilakukan oleh siswa
orang tua dan pihak sekolah mengenai perkembangan siswa secara menyeluruh. Dengan demikian seluruh alur siswa, proses ini sekedar rutinitas atau administratif, melainkan sebuah mekanisme yang baik dan fallback yang sistematis dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara terus-menerus demi mencapai tujuan penyimpanan yang optimal dan optimis.